Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. In this video, I would like to talk about an article journal that has the theme of evaluation and analysis of AMDAL results on the Al Capadra Tower Steel Building Project. Baik, di sini kita akan memasuki abstraknya terlebih dahulu, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL pada proyek pembangunan gedung baja Al Capadra Tower. Proyek ini mencakup struktur baja bertingkat dengan penerapan konsep bangunan hijau atau green building di kawasan perkotaan. Metode evaluasi yang digunakan adalah kajian dokumen AMDAL yang mencakup dampak fisik, sosial, serta lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi terkait. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa proyek ini telah memperhatikan aspek lingkungan melalui penerapan teknologi hemat energi dan pengelolaan limbah konstruksi. Namun ditemukan beberapa dampak sosial, seperti potensi gangguan lalu lintas yang memerlukan tindakan kolektif lebih lanjut. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini menyarankan adanya peningkatan mitigasi dampak lingkungan dan sosial agar pembangunan lebih berkelanjutan dan aman. Terus ini kata kuncinya ada beberapa. Yang pertama ada AMDAL, kemudian ada gedung baja, ada green building, Al Capadra Tower, dan dampak lingkungan. Kemudian kita memasuki bagian pendahuluan. Yang pertama, latar belakang dari artikel jurnal ini adalah proyek Al Capadra Tower merupakan bangunan baja bertingkat yang dirancang bagiannya dari upaya modernisasi infrastruktur di kawasan perkotaan. Konstruksi gedung bertingkat berbahan baja kerap memiliki dampak lingkungan yang signifikan, terutama dalam hal penggunaan material, energi, dan potensi gangguan sosial selama masa konstruksi. Oleh karena itu, evaluasi hasil AMDAL sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan ini memenuhi standar lingkungan dan sosial yang berlaku. Kemudian untuk rumusan masalahnya ada empat poin. Yang pertama ada dampak lingkungan fisik seperti polusi udara dan kebisingan. Yang kedua ada dampak solusi terhadap masyarakat sekitar proyek. Yang ketiga ada dampak terhadap sumber daya alam selama konstruksi dan operasional gedung. Yang terakhir ada langkah mitigasi dan tindakan korektif yang diterapkan. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi dampak lingkungan dan dari pembangunan gedung baja Al Capadra Tower. Yang kedua untuk menilai kepatuhan proyek terhadap regulasi lingkungan dan sosial. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dampak yang membutuhkan tindakan korektif. Kemudian manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk pelaksanaan proyek konstruksi yang berkelanjutan, serta menjadi rujukan bagi proyek supaya serupa dalam penerapan evaluasi AMDAL. Untuk tinjauan pustakanya, kajian AMDAL ini telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek-proyek besar, terutama di sektor konstruksi. Kemudian untuk beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan konsep green building dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dikutip dari autor Fitriani tahun 2002. Kemudian untuk penelitian oleh Nugroho pada tahun 2021 menemukan bahwa penerapan material baja dalam konstruksi memiliki keunggulan dalam efisiensi energi, namun perlu penanganan khusus terkait ilmiah terkait limbah konstruksi. Dan untuk metode penelitian, untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan metode evaluasi dokumen AMDAL dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak lingkungan dan sosial yang dirasakan oleh proyek Al Capadra Tower. Kita menilai efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah diusulkan dalam dokumen AMDAL. Untuk metodenya yang digunakan dijelaskan secara lebih rinci, yaitu yang pertama pendekatan deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci dampak yang telah dianalisis oleh AMDAL serta langkah-langkah mitigasi yang dilakukan. Setiap dampaknya itu dievaluasi secara kualitatif dan kuantitatif. Contohnya seperti menilai tingkat polusi udara, kebisingan, dan perubahan pola lalu lintas yang terjadi selama fase konstruksi. Yang kedua itu analisis dokumen. Untuk penelitian ini berfokus pada evaluasi dokumen AMDAL yang telah disusun oleh tim konsultan lingkungan. Dokumen tersebut mencakup kajian berbagai dampak yang diproyeksikan jadi akibat proyek konstruksi gedung Abaja Al Capadra Tower, baik dari segi lingkungan, fisik maupun sosial. Analisis ini mencakup dari dampak lingkungan fisik seperti polusi udara, sehingga penurunan kualitas air dan penggunaan sumber daya alam. Untuk dampak sosial yaitu seperti perubahan pola hidup masyarakat sekitar,
gangguan lalu lintas, serta persepsi masyarakat terhadap proyek. Untuk pendekatan kuantitatif dan kuantitatifnya, dalam ini penelitian ini menganalisis dampak lingkungan dan sosial, menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan persepsi dan sikap masyarakat sekitar terhadap proyek melalui kuesioner dan wawancara. Sementara itu, pendekatan kuantitatif diterapkan untuk mengevaluasi data terkait dampak fisik seperti tingkat emisi gas, tingkat kebisingan, dan pengelolaan limbah. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu ada penilaian kepatuhan terhadap regulasi. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dampak dengan peraturan lingkungan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menilai apakah langkah-langkah mitigasi yang telah diterapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk kebijakan pengelolaan limbah dan polusi. Kemudian yang kelima ada evaluasi efektivitas mitigasi. Setelah analisis dampak, penelitian menilai efektivitas dari mitigasi yang telah diusulkan dan diterapkan oleh tim proyek. Efektivitas ini diukur berdasarkan pengurangan dampak negatif seperti penurunan emisi gas berbahaya atau penanganan limbah yang sesuai. Jika ditemukan dampak residual yang masih ada meskipun mitigasi sudah diterapkan, penelitian ini akan mengidentifikasi tindakan korektif yang perlu diambil. Kemudian untuk bahan alat yang digunakan, bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dokumen AMDAL dan data terkait dari proyek AMDAL Tower. Untuk alat yang digunakan berupa perangkat lunak analisis data lingkungan serta kuesioner untuk menilai dampak sosial. Kemudian untuk prosedur penelitiannya, yang pertama ada proses pengumpulan dokumen AMDAL. Pengumpulan dokumen ini disusun oleh tim konsultan proyek Alcapatra Tower. Dokumen AMDAL ini mencakup beberapa aspek penting seperti analisis dampak lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Kemudian untuk yang kedua adalah analisis dampak lingkungannya sendiri. Tapi ini melibatkan analisis mendalam terhadap dampak lingkungan yang diuraikan dalam dokumen AMDAL. Beberapa aspek yang dianalisis termasuk polusi udara, kebisingan, kualitas air, penggunaan energi, dan pengolahan limbah. Kemudian untuk analisis dampak sosialnya, penilaian ini dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan pada warga sekitar dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan terkait dari warga, pejabat lokal, dan pekerja proyek. Untuk dampak sosialnya yang pertama itu ada perubahan pola lalu lintas sekitar proyek, kemudian ada potensi gangguan terhadap aktivitas harian warga sekitar, kemudian yang ketiga ada respon masyarakat terhadap pembangunan baik positif maupun negatif. Yang keempat ada penilaian kepatuhan terhadap regulasi. Pada tahap ini penelitian mengevaluasi kepatuhan proyek terhadap peraturan perundang-undangan terkait AMDAL yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta regulasi lokal terkait tata ruang dan lalu lintas. Kemudian yang kelima ada evaluasi dampak residual, maaf, typo. Dampak residual merupakan dampak yang masih ada setelah mitigasi dievaluasi untuk mengidentifikasi tindakan korektif yang perlu dilakukan. Hal ini penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas dari langkah-langkah yang sudah diambil oleh tim proyek serta pengelolaan kebisingan atau lalu lintas. Kemudian ada penyusunan laporan evaluasi. Ini merupakan tahap terakhir, yaitu merupakan penyusunan laporan yang berlaku seluruh hasil analisis dan memberikan rekomendasi. Laporan ini juga menyertakan kesimpulan mengenai keberhasilan mitigasi, dampak, serta usulan tindakan korektif yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian kita memasuki hasil pembahasannya. Yang pertama ada parameter evaluasi hasil. Di sini dalam evaluasi proyek tersebut, parameter utama yang digunakan mencakup emisi gas rumah kaca atau GRK, pencemaran udara, kualitas air tanah, dan dampak terhadap keanekaragaman hayati. Pemodelan simulasi menggunakan software ETAPS dan perhitungan manual untuk analisis struktur digunakan sebagai bagian dari penilaian struktur gedung yang mampu bertahan terhadap gempa. Dari hasil simulasi, bangunan dirancang menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK dan material baja yang dapat meminimalisir dampak lingkungan. Double evaluasi hasil dampak lingkungan menunjukkan bahwa proyek berhasil
memenuhi sebagian besar persyaratan yang ditetapkan dalam AMDAL. Tetapi terdapat beberapa pelanggaran kecil yang membutuhkan perbaikan. Kemudian untuk penilaian dampak terhadap lingkungannya, yang pertama ada aspek emisi karbon dioksida atau CO2. Pemodelan ini menunjukkan bahwa penggunaan baja holo sebagai material utama menghasilkan dampak lebih kecil terhadap emisi CO2 dibandingkan material lainnya. Namun aktivitas konstruksi dan transportasi material berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Untuk yang kedua, aspek yang kedua ada kualitas air tanah. Proyek menunjukkan tidak adanya pencemaran air tanah selama konstruksi. Sistem drainase dan pengelolaan limbah yang direncanakan sesuai dengan standar, namun perlu monitoring berkala. Untuk yang aspek yang terakhir ada pencemaran udara. Ada peningkatan polusi udara selama proses konstruksi, terutama dari debu dan emisi kendaraan proyek. Penggunaan alat berat yang tidak berteknologi rendah menyebabkan kontribusi pada kualitas udara. Kemudian untuk penilaian dampak sosialnya, proyek Alcapatra Tower ini menghasilkan beberapa efek positif dan negatif terhadap masyarakat. Yang pertama untuk positifnya yaitu seperti peningkatan lapangan pekerja lokal serta peluang usaha untuk penyedia penyedia jasa konstruksi dan pemasok bahan bangunan. Proyek ini juga diperkirakan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Untuk negatifnya yaitu ada gangguan kebisingan dan polusi suara dari kegiatan konstruksi memberikan dampak pada kesehatan mental dan kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu, ada keluhan masyarakat mengenai kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh aktivitas proyek. Untuk tindakan korektif untuk pelanggarannya, yang pertama ada tentang emisi dan pencemaran udara, disarankan untuk para pekerjaan untuk mengganti alat berat dengan mesin yang lebih ramah lingkungan dan mengadopsi teknologi filtrasi udara untuk mengurangi dampak debu dan emisi. Yang kedua ada manajemen limbah. Meskipun sudah ada rencana pengelolaan limbah, diperlukan peningkatan kontrol untuk memastikan tidak ada pencemaran limbah cair yang berpotensi mengancam kualitas air tanah. Untuk yang terakhir itu tentang kebisingan dan polusi suara. Di sini disarankan penggunaan pembatas suara dan pengaturan jam kerja yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat pada waktu-waktu tertentu. Jadi untuk kesimpulannya, penelitian ini menganalisis evaluasi hasil AMDAL terhadap proyek Alcapatra Tower. Sebuah bangunan gedung baja yang direncanakan menggunakan konsep green building dan BIM atau Building Information Modeling. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil evaluasi dampak lingkungan sosial dan tindakan korektif yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pencapaian proyek dalam pemenuhan AMDAL. Secara keseluruhan, proyek Alcapatra Tower telah berhasil memenuhi sebagian besar persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL. Evaluasi terhadap parameter lingkungan menunjukkan bahwa proyek ini dirancang dengan mempertimbangkan dampak-dampak utama seperti emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, dan kualitas air tanah. Kemudian untuk dampak lingkungan dan sosialnya, proyek ini memberikan dampak positif pada pengurangan emisi CO2 melalui penggunaan material baja dan teknologi konstruksi hijau. Meskipun demikian, peningkatan polusi udara dari debu dan emisi kendaraan selama masa konstruksi merupakan isu yang perlu diatasi. Dalam konteks sosial, proyek ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi di sekitar lokasi pembangunan, dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang baru. Namun keluhan terkait kebisingan dan kemacetan lalu lintas perlu mendapat perhatian lebih agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu dampak struktural dan ketahanan gempa. Dari sisi ketahanan struktural, bangunan ini dirancang untuk mampu menahan beban gempa sesuai dengan simulasi yang dilakukan menggunakan ETAPS. Pemodelan SRPMK menunjukkan bahwa bangunan mampu menahan berbagai fase frekuensi gempa tanpa mengalami deformasi signifikan sesuai dengan standar SNI 1726 tahun 2012 untuk bangunan tahan gempa. Kemudian untuk tindakan korektif yang direkomendasikan, yang pertama untuk pengendalian polusi udara, mulai menggunakan teknologi filtrasi dan pemanasan waktu operasi alat berat, atau pengelolaan limbah itu lebih efektif dengan monitoring berkala untuk memastikan tidak ada pencemaran dan mengancam kualitas air tanah. Kemudian yang ketiga itu mitigasi kebisingan dengan pemasangan penghalang suara dan pengaturan jam kerja yang lebih ramah terhadap masyarakat sekitar. Untuk yang terakhir itu ada implikasi dan arahan penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya integrasi BIM 5D dan green building dalam proyek konstruksi modern.
Teknologi ini tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi manajemen proyek, tapi juga memungkinkan pengelolaan dampak lingkungan yang lebih baik. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam penggunaan energi terbaru selama fase konstruksi, seperti penggunaan panel surya untuk alat berat, serta pengembangan sistem pengelolaan limbah yang lebih inovatif. Dengan demikian, proyek Alpha Quadrant Tower menunjukkan potensi untuk menjadi model konstruksi gedung baja yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, namun membutuhkan perhatian lebih terhadap isu polusi dan dampak sosial selama proses pembangunan. Di sini merupakan daftar usaha yang saya gunakan. Okay, that's all that I can explain about this article journal. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.